Pak Andi minta share itunya, mungkin bisa. Apa kan dikasih kode dulu? Oke. Ya, baik. Selamat malam kawan-kawan semua. Malam ini kita akan mendengarkan diskusi tentang keantariksaan. Yang akan memberikan pengantar diskusi kita adalah Pak Bambang Teja. Dulu beliau ini pada suatu ketika kalau nggak salah 2011-2014 ya, menjadi kepala 8 lembaga antariksa lembaga penerbangan dan antariksa nasional terbalik. Nah, Pak Bambang Teja kita persilahkan untuk menyampaikan presentasinya, pengantar diskusi. Nanti setelah itu kita buka diskusi dengan dimulai di pembahas utamanya dulu nih. Pembahas utamanya nih Pak Andi Eka, Pak Asep, dan Pak Aswin. Harapannya Pak Andi Eka kan nih pemakai antariksaan dalam sisi climate. Pak Asep tentunya dari sisi geospasial, Pak Aswin pengguna satelit telekomunikasinya dari Kominfo. Kurang lebih begitulah yang saya pahami, kalau salah mohon maaf atau diluruskan. Mangga Pak Bambang Teja kami persilahkan, dan kalau Pak Andi mau bantu share screen silahkan. Terima kasih Pak Wendy. Selamat malam untuk teman semua. Selamat malam kepada pembahas Pak Andi, Pak Asep, Pak Aswin, di situ ada Pak Hari, saya lihat juga Pak Cucuk juga, teman saya juga itu yang jalan-jalan ke Wina sering. Dan saya ngambil judul Keantariksaan Indonesia, berjuang untuk tetap bertahan, struggle to survive. Orang bilang, ini judul kok pesimis banget? Mungkin iya juga, saya juga. Coba aja kita lihat nanti. Tapi coba kita mulai dengan sebenarnya ide untuk mempresentasikan keantariksaan Indonesia itu diinisiasi oleh Pak Asep. Jadi presentasi ini adalah kelanjutan dari presentasi tentang geospasial yang disampaikan oleh Pak Asep 2 minggu lalu. Jadi bisa diteruskan Pak Andi? Jadi kalau kita lihat presentasinya Pak Asep, mohon Pak Andi bisa di slide berikutnya. Pak Andi, slide berikutnya saya nggak bisa. Iya, ini sedang berjalan ya. Oke. Bentar saya ulang ya. Bentar. Saya itu ada kesulitan teknis untuk menggunakan laptop karena ada masalah komunikasi ini. Jadi saya pakai tablet yang ternyata susah banget untuk bisa share screen. Jadi saya minta bantuan, terima kasih ini kepada Pak Andi yang untuk share screen dan mengendalikan screen-nya dari laptopnya Pak Andi. Monggo Pak. Ya, belum kelihatan? Sudah ya. Oke, slide kedua. Ini kan? slide-nya Pak. Ya. Ya. Ini slide-nya Pak Asep di presentasinya kemarin. Jadi EIK berbasis geospasial ini didukung oleh 3 platform satelit. Satelit komunikasi, satelit positioning, dan satelit observasi bumi. Pada dasarnya hampir seluruh kehidupan di zaman modern ini didukung oleh ketiga satelit itu. Karena hampir tidak ada kegiatan di darat atau di laut yang bisa berjalan saat ini tanpa dukungan ketiga satelit ini. Jadi saya akan mencoba
menyampaikan bagaimana penanganan ketiga satelit atau secara umum keantariksaan di Indonesia. Terus Pak Andi. Pak Andi, terus? Ya, itu. Oke. Ya. Jadi, saya sampaikan di slide ini ada dua kegiatan yang berbeda. Yang di kiri saya adalah kegiatan militer, dan yang di kanan adalah kegiatan non-militer. Sudah dikenal semua kita bahwa keantariksaan itu bertujuan ganda, militer dan non-militer. Ini adalah gambar yang disampaikan Airbus dalam promosi untuk mendapatkan proyek di keantariksaan. Dia sampaikan, no air dominance without space dominance. Jadi tidak bisa militer itu mendominasi ruang udara tanpa dia mendominasi antariksa. Sementara kegiatan militer di laut dan di darat hanya bisa menang atau hanya bisa dominan kalau dia dominan juga di ruang udara. Jadi pada dasarnya di dunia militer saat ini keantariksaan menjadi fasilitas utama untuk bisa mendominasi atau untuk bisa menang secara militer. Beberapa kejadian misalnya penembakan atau penyerangan terhadap ISIS-K kemarin di Afghanistan, harusnya dia menggunakan fasilitas yang ada di antariksa seperti ini. Lalu di sebelah kanan saya ini kegiatan keantariksaan untuk non-militer. Saya mengambil sebuah gambar dengan judul Satellite in Our Daily Life. Ada 3 jenis kegiatan yang kita lakukan setiap hari dengan memanfaatkan keantariksaan. Yang sekarang ini, jadi 3 satelit yang tadi disampaikan Pak Asep itu dimanfaatkan untuk sekarang ini menemukan alamat dengan tepat. Proyek online tidak bisa bekerja tanpa ada dukungan keantariksaan. Mengetahui cuaca yang akan terjadi, nonton siaran langsung sepak bola, membantu pemerintah prediksi panen, telepon dengan partner luar negeri, mitigasi dan penanganan bencana, manajemen transportasi, transaksi keuangan, penyusunan dan monitoring tata ruang, itu yang diurus oleh BIG, yang sampaikan Pak Asep kemarin, hanya bisa memang dikerjakan dengan dukungan ketiga satelit di antariksa tersebut. Dan keantariksaan makin diperlukan ketika manusia makin aktif, ruangan makin terasa sempit, serta aktivitas bisnis manusia sudah mengalami kemacetan dan buntu, sehingga penggunaan artificial intelligence dan sistem autonomous harus digunakan. Terus Pak Andi, kita slide berikutnya. Ya. Nah, kita lihat nih ruang antariksa. Jadi ruang antariksa kita yang sebelah kiri ini menggambarkan ruang antariksa secara sederhana. Ruang antariksa itu antara dibatasi atau ada di atas ruang udara. Dibatasi dengan namanya Kármán Line yang ketinggiannya sekitar 100 km. Di udara, kalau satelit diorbitkan, dia tidak akan bisa berumur lama, dia akan langsung jatuh ke darat. Sementara di antariksa, kalau satelit diorbitkan, dia bisa berorbit lama bergantung kepada ketinggiannya. Makin tinggi dia makin jauh dari Kármán Line ini, satelit akan berorbit lebih kekal di orbitnya. Makin ke bawah, makin cenderung akan jatuh ke atmosfer dan jatuh ke bumi. Jadi
yang sangat penting yang kita lihat tadi itu kemampuannya untuk mengorbitkan satelit berorbit di situ menjadi kelebihan dari ruang antariksa. Dan itu yang menjadi andalan kegiatan yang dioperasikan di situ. Nah, ada juga yang sangat penting di udara berlaku hukum udara. Di antariksa berlaku hukum antariksa. Di udara, kalau ada pesawat yang masuk ke ruang udara kita, maka Angkatan Udara akan intervensi menyuruh dia turun atau mengusir dia. Sementara di antariksa, berlaku prinsip bahwa antariksa itu milik umat manusia, tidak boleh ada klaim kedaulatan di situ. Dan seluruh umat manusia bebas melakukan eksplorasi antariksa selama untuk maksud damai dan didaftarkan. Ini penting banget, dan didaftarkan. Dia boleh bebas melakukan eksplorasi untuk maksud damai dan didaftarkan. Nah, yang masalahnya nih Pak Aswin nanti yang akan cerita, pendaftaran ini masalahnya. Pada pendaftarannya berlaku prinsip first in, first serve. Jadi siapa yang daftar duluan, dia akan dilayani. Dan siapa yang daftar duluan, dia bisa pegang hak pendaftarannya itu seumur-umur selama dia bisa mengoperasikan atau selama dia memakai haknya itu. Dan akan hilang ketika dia sudah tidak memakai itu atau dia sudah tidak mampu lagi menggunakan haknya itu, dan dia akan, kalau dia mau pakai lagi, dia harus lagi antri dari belakang. Jadi kelihatan di situ sebenarnya sederhana prinsipnya, tapi sebenarnya penguasaan negara di antariksa bergantung kepada kemampuan teknologi, penguasaan teknologi, dan dana yang dimiliki. Biayanya besar, teknologi nggak punya tapi punya biaya yang besar, dia masih tetap bisa mengoperasikan atau dia tetap bisa bermain di antariksa. Oke Pak Andi, terus slide berikutnya. Pak Andi, slide berikutnya, sorry. Oke, nah lalu kita akan diskusi ini seberapa gentingnya kepentingan Indonesia di antariksa, udah bisa kita lihat dari beberapa yang saya sampaikan di atas. Seberapa tinggi kesadaran tentang pentingnya ruang antariksa, instansi manakah yang menangani kegiatan dan kepentingan Indonesia di ruang antariksa, dan bagaimana kualitas penanganan kepentingan Indonesia di antariksa. Kita bicarakan dengan slide berikut. Silakan Pak Andi, terus. Nah, ini saya sampaikan dua arsip foto 8 yang kebetulan saya dapat. Yang pertama tahun 1967. Tahun 9 terhalang oleh fotonya Pak Andi di situ. Ini foto Pak Soeharto datang ke 8, dan yang ditunjukkan oleh 8 adalah roketnya. Jadi kalau sekarang, kalau saya mau sampaikan presentasi ini dan Pak Wendy bikin flyer isinya apa, gambarnya roket, ya tidak aneh karena keantariksaan di pikiran masyarakat Indonesia adalah peroketan. Padahal tadi yang saya sampaikan tadi, keantariksaan itu adalah pendayagunaan antariksa dengan menggunakan berbagai wahana antariksa termasuk satelit untuk kepentingan kita di bumi. Dan yang ini foto berikutnya bulan Januari tahun 76 adalah proposal dari 8 untuk kerjasama dengan Von Braun, pembuat satelit, pembuat roket utama di NASA. Lalu di situ ada Pak Salatun, Von Braun setuju untuk mengembangkan space system di Indonesia, tapi pemerintah tidak setuju untuk membiayai itu. Sehingga kegiatan itu tidak terjadi, tidak bisa dilaksanakan. Karena
pemerintah tidak menyetujui pembiayaan. Oke, terus Pak Andi. Nah, jadi setelah itu lalu pada itu proposal tahun 76 dari von Braun. Lalu pada tahun 73 Pak Harto itu sudah memulai proyek satelit Palapa. Dimulai dari kegiatan komersial Intelsat di Jatiluhur, stasiun Bumi Jatiluhur, dan mungkin pemerintah waktu itu melihat betapa menakjubkannya penggunaan satelit komunikasi untuk menghubungkan berbagai negara di dunia. Lalu terpikir untuk memanfaatkan itu untuk menghubungkan berbagai pulau di Indonesia yang luas ini. Lalu dibuatlah proyek Palapa, dan di situ sebenarnya ada turning point-nya. Pak Harto menunjuk Dirjen Postel untuk melaksanakan itu, bukan menunjuk Lapan. Jadi di situ, kalau menuju ke Lapan mungkin Lapan bisa besar dan bisa berkiprah di tidak hanya seperti sekarang. Tetapi karena menunjuk Dirjen Postel, sejarah Indonesia berubah atau memulai dengan pengenanganan satelit komunikasi oleh Dirjen Postel atau siapapun kementerian yang Dirjen Postel ada di situ. Bisa Kementerian Pariwisata, sekarang Kementerian Kominfo yang di situ ada Dirjen Postel. Jadi Pak Harto memulai itu dengan satelit Palapa, sistem komunikasi satelit domestik. Lalu mulai dengan Palapa A1 yang diresmikan oleh beliau tahun 76, A2 tahun 77, Palapa B1 tahun 83, B2 gagal, terus dilanjutkan B2P, B2R adalah yang gagal itu digunakan kembali, Palapa B4, terus C1, Palapa C1 mulai di swasta diikutkan di situ untuk menjadi operator satelit, C2 Palapa D, terus PT Satelindo diakuisisi PT Indosat, dan PT Indosat menjadi operator selain PT Telkom. Lalu PT Telkom membangun satelit dengan nama baru, Telkom 1, Telkom 2, Telkom 3, Telkom 3S, Telkom 4, Telkom 3 yang peluncurannya gagal, digantikan oleh Telkom 3S, lalu PT Telkom lah yang secara konsisten meluncurkan dan mengoperasikan satelit komunikasi. Lalu ada Cakrawarta 1, ini adalah khusus untuk penyiaran. Garuda 1 adalah satelit namanya radio satelit untuk L-band. Lalu karena Indosat tidak bisa melanjutkan operasi Palapa C2, maka pemerintah waktu itu zaman SBY menunjuk BRI untuk menjadi operator satelit. Dan itu untuk menyelamatkan slot orbit 150,5 derajat bujur timur. Nah, sekarang ini ada satelit Satria yang sebenarnya itu adalah sebelumnya adalah satelit yang programnya dipegang oleh Pacific Satelit Nusantara, PSN, dan tahun 2023 dia akan direncanakan untuk mulai dioperasikan. Jadi kalau kita lihat perjalanan ini, kita lihat ada untuk pengoperasian satelit komunikasi itu kita berhadapan dengan telat pengoperasian satelit baru, ada yang hilang, ada yang gagal juga. Jadi itu adalah ancaman yang dihadapi atau tantangan yang dihadapi oleh para operator satelit. Lalu
terjadi perubahan karena teknologinya berubah, satelit komunikasi, satelit penyiaran sekarang berubah menjadi satelit internet. Tergabung karena komunikasi dan penyiaran bisa dilakukan melalui internet, maka satelit Satria 1 itu adalah internet sekarang. Oke. Terus Pak Andi, silakan Pak Andi. Oke, Pak Andi. Sudah itu. Oke. Nah, ini lain lagi nih. Tadi satelit komunikasi, satelit, sekarang kita cerita satelit observasi bumi. Satelit observasi bumi mulai dikerjakan atau dibangun kompetensinya oleh LAPAN. Beroperasi, LAPAN mulai mengoperasikan sejak tahun 78 sampai saat ini. Penugasan kepada LAPAN dilakukan secara formal oleh Pak Habibie pada tahun 93. Maaf, saya harus Pak Bambang, saya mute dulu. Oh, nanti Pak Bambang ini lagi ya. Oke. Harus di mute dulu. Ya, ada yang bocor. Ya, udah, tolong di unmute Pak Bambang. Jadi satelit observasi bumi yang dikelola oleh LAPAN ini pada dasarnya menggunakan seluruh satelit internasional. Jenisnya satelit lingkungan dan cuaca, satelit sumber alam, dan satelit resolusi tinggi. Di situ ada nama satelitnya, orbitnya, dan LAPAN menyediakan data secara kontinu dan periodik, mengolah, melatih pemanfaatan untuk penanganan bencana, kehutanan, pertanian, perkebunan, penataan ruang, dan termasuk penarikan pajak dan pemberantasan korupsi. Data selalu disediakan oleh LAPAN dan sampai saat ini seperti itu. Pada awalnya semua kementerian bisa membeli data dari operator di luar negeri, distributor dari luar negeri, tapi waktu zaman saya dengan Pak Asep, maka pembelian data hanya oleh LAPAN, lalu LAPAN membagikannya secara gratis. Dan jadi satelit observasi bumi itu dikelola oleh LAPAN. Dan Pak Habibie khusus datang ke Pekayon waktu itu. Pekayon adalah kantor saya di sini, dekat rumah saya ini. Datang saya di sini masih tahun 93 untuk memberi tugas kepada LAPAN fokus kepada hanya untuk penginderaan jauh dan iklim. Lalu LAPAN mengembangkan juga drone dan UAV, dan LAPAN juga mengembangkan satelit LAPAN A1, A2, dan A3 yang sudah operasional. Ini satelit pembelajaran, tapi belum bisa digunakan secara operasional untuk pemanfaatan seperti satelit observasi bumi yang operasional. Oke, terus Pak Andi. Pak Andi, sorry. Ini agak macet, Pak. Sebentar. Oke, sorry. Makasih juga. Saya harus stop share. Oke, setelah itu kita akan bicara tentang satelit geopositioning. Ya, Pak. Terus, ya. Oke, terus Pak. Nah, oke, di sini. Silakan Pak di slideshow aja. Ya, nah, sudah. satelitnya yang disampaikan Pak Asep adalah satelit geopositioning. Satelit ini berbeda nih kelakuannya di orang Indonesia untuk berhadapan dengan satelit ini. Pengelolanya yang seperti LAPAN atau Kominfo itu tidak ada. Satelit ini, karena satelit ini selalu tersedia, dipancarkan langsung oleh jaringan satelit geopositioning, maka satelit ini masing-masing lembaga, kementerian dan lembaga mengembangkan ke-expertise-nya untuk pemanfaatan satelit ini. Jadi tidak ada yang mengelola, memang data satelitnya selalu ada, tapi
BIG mengembangkannya untuk informasi geospasial, Kemenhub untuk transportasi darat, laut, dan udara, TNI untuk pertahanan, Bakokamla, Badan SAR, dan semuanya mengembangkan kemampuan untuk bisa memanfaatkan satelit ini. Satelit ini sekarang dioperasikan dalam satu jaringan yang namanya GNSS, terdiri dari GPS yang dipancarkan atau dioperasikan oleh Amerika, Galileo oleh Eropa, GLONASS oleh Rusia, Mitsubishi oleh Jepang, Baidu, Kompas oleh Cina, dan IRNSS oleh India. Saya kira yang operasional baru GPS, Galileo, dan GLONASS. 3 itu. Oke, terus Pandi. Ada yang penting saya ingin sampaikan, ini kebijakan Pak Habibie untuk urusan keantariksaan, termasuk urusan penerbangan juga. Jadi Pak Habibie memberi tugas kepada Lapan untuk fokus di kegiatan penginderaan jauh dan penelitian iklim. Yang lain, untuk roket Pak Habibie bikin pabrik roket FFAR di Tasikmalaya. Untuk kegiatan penerbangan Pak Habibie mengembangkan PTDI dengan CN235 dan N250-nya. Lalu yang penting dari Pak Habibie adalah mengubah organisasi Depandri melalui Kepres nomor 99 tahun 93, kemudian disempurnakan dengan Kepres nomor 132 tahun 98. Dan terselenggaranya satu-satunya sidang paripurna Depandri pada tanggal 28 Mei tahun 94. Depandri ini dewan penting yang dibangun sejak zaman Pak Bung Karno dan dihidupkan kembali, diekstensifkan kembali, diintensifkan kembali oleh Pak Habibie. Dan organisasi Depandri terakhir adalah ketuanya Presiden, wakil ketuanya Menteri Negara Riset dan Teknologi, sekretarisnya Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, anggotanya Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Perindustrian, Perdagangan, Menteri Perhubungan, Pariwisata, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan, Ketua Bappenas, dan Kepala Staf TNI AU. Ini organisasi yang sangat penting, seperti tadi itu saya sampaikan, bahwa setiap tadi kegiatan 3 satelit itu dikelola secara berbeda-beda. Lalu untuk menjadi satu sikap, perlu ada badan yang mengkoordinasikannya. Jadi lembaga yang mengkoordinasikan kegiatan keantariksaan di Indonesia menjadi sangat urgen di Indonesia. Oke, Pak Andi, terus berikutnya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, jadi kegiatan penyelenggaraan keantariksaan Indonesia dilakukan secara gotong royong. Masing-masing mengambil posisi sesuai dengan fungsinya, lalu masing-masing bersama-sama mengembangkan keantariksaan dan diintegrasikan, dikoordinasikan di dalam Depandri tanpa penugasan, masing-masing ngambil posisi yang baik untuk kemajuan secara bersama. Terus Pak Andi, di slide berikutnya akan disampaikan. Jadi Depandri adalah forum koordinasi tingkat tinggi kebijakan pemanfaatan ruang udara dan antariksa untuk kegiatan penerbangan, telekomunikasi, navigasi, dan kepentingan nasional lainnya. Depandri memiliki peran penting untuk mengintegrasikan para pihak ke dalam satu sikap Indonesia. Depandri selalu membentuk tim teknis yang anggotanya adalah seluruh kementerian lembaga anggota Depandri. Tim teknis ini bekerja dalam satu visi membela kepentingan nasional di ruang udara dan antariksa. Itu sebabnya makanya saya dengan Pak Cucu bisa bareng-bareng pergi ke Wina, bareng-bareng sebagai delegasi Indonesia. Satu kali saya bareng-bareng juga dengan deputi dari BIG, bareng-bareng kemudian dengan TNI Angkatan Udara, dan
dan seterusnya. Jadi pernah juga Menteri Ristek, kalau nggak salah Pak Kusmayanto Kadiman yang ada di Wina menjadi delegasi Indonesia di UN Kopos. Lalu pada tahun 2013 terbit Undang-Undang Keantariksaan. Nah, di dalam undang-undang ini yang penting adalah kewajiban pemerintah melaksanakan penyelenggaraan keantariksaan, dan penyelenggaraan keantariksaan sebagai mana dimaksud ayat 1 dikoordinasikan oleh lembaga. Dalam hal ini Kepresnya dikoordinasikan oleh LAPAN. Terus Pandi. Moga-moga nggak macet lagi. Ini udah. Nah, masalahnya kita menghadapi tantangan kelembagaan. Depandri dibubarkan pada tahun 2014. Jadi saya cerita bagaimana urgennya lembaga koordinasi untuk karakter penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai pihak. Jadi dengan pembubaran dewan ini, maka LAPAN menjadi tidak punya sarana untuk bergabung, dan LAPAN tidak punya juga cukup power, cukup kewenangan untuk mengatur para anggota Depandri atau para pihak yang penyelenggara keantariksaan. Kalau waktu Depandri, kalau ada undangan yang datang eselon 1. Kalau LAPAN yang undang, yang datang eselon 4. Itu menjadi sulit LAPAN untuk bisa mengkoordinasikan itu. Nah, yang kedua, LAPAN itu sekarang dilebur ke dalam BRIN bersama dengan LIPI, BPPT, Batan, dan ada sebagian Kemenristek yang dilebur ke sana. Tugas dan kewenangan penyelenggaraan yang tadinya ada di LAPAN sekarang dilimpahkan kepada BRIN. Nah, kalau kita lihat di struktur organisasi BRIN yang gede ini, ada 7 deputi di situ, maka keantariksaan tidak lagi menjadi terlihat di situ. BRIN sendiri namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Lalu kalau kita mau lihat penyelenggaraan keantariksaan, kata Pak Asep itu mesti dikorek-korek dulu tuh. Ternyata penyelenggaraan keantariksaan ada di Kedeputian Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi. Lalu dilaksanakan oleh Direktur, saya nggak bisa baca, oleh salah satu deputi itu. Jadi menjadi sangat tersembunyi itu kegiatan keantariksaan itu. Siapa sekarang penyelenggaranya yang menjadi tadi koordinator yang kuat untuk mengintegrasikan berbagai aktor penyelenggara keantariksaan di Indonesia. Saya kira saya stop aja dulu di sini diskusinya, nanti saya serahkan ke Pak Wendy dan kita bahas bareng-bareng bahan yang saya sampaikan ini. Terima kasih Pak Wendy, saya kembalikan kepada Pak Wendy. Assalamualaikum. Terima kasih, bukan main. Pak Bambang Teja itu kok terakhirnya malah bikin bingung orang itu. Udah enak-enak kan dengar penjelasannya, begitu terakhirnya satu slide terakhir. Iya, saya juga bingung. Saya juga bingung, Pak. Oke, ada di situ. Nanti mungkin teman-teman bisa ngasih bahasan dan lebih tahu. Nggak apa-apa lah, makanya bingung, jadi nanti diskusinya malah mungkin lebih enak kali. Lebih menarik. Kan bebas saja. Pak, saya mulai dari itu Pak Andi Eka dulu ya, Pak Bambang Teja ya, Pak Andi Eka. Ini ya. privilege sebagai tukang sorot tadi. Terima kasih Pak. Yes, terima kasih Pak Bambang. Ini Pak, saya manggilnya Pak Teja karena ada banyak Bambang Pak di sini. Bambang Joko Sarjadi, Bambang ya, ini teman saya serumah. Terima kasih sekali Pak, sangat komprehensif dan sangat mencerahkan berbagai penjelasan mengenai kegiatan keantariksaan tadi yang dijelaskan Pak Bambang. Organisasi keantariksaan Pak LAPAN itu sekarang masuk menjadi organisasi riset
mengenai antariksa, Pak. Jadi ada di sana. Di sini saya lihat beberapa kawan-kawan dari ORPA, ya, itu disebut ORPA dari BRIN. Menambah 7 deputi yang ada di BRIN tadi. Nah, saya ingin bercerita mengenai hal yang lain, Pak, barangkali berkaitan dengan yang nanti ada kaitannya dengan ketiga hal satelit yang tadi Pak Bambang atau Pak Teja jelaskan. Pertama, saya mengingat tahun 1989 ketika saya ada di Jepang, itu seorang profesor menanyakan ke saya, Pak Andi dia itu sangat bagus sekali dan strategis sekali untuk space launcher. Nah, itu apa pemerintah Indonesia menyewakan ya, gitu. Tapi pada saat itu posisi saya tidak memungkinkan untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi sekarang ini bayangan saya apakah betul, dan saya melihat bahwa tahun 2019 itu Kepala Lapan Pak Thomas pada saat itu merencanakan untuk juga mengembangkan semacam rencana induk untuk menjadikan Biak menjadi space launcher, dan saya mendengar dari BRIN juga sudah mulai berpikir mengenai itu. Nah, tentu ini menjadi sebuah wacana yang bagus juga untuk mengkaitkan itu dengan ketiga satelit itu. Kalau kemudian kita kaitkan dengan kebencanaan, karena kalau kita melihat dengan concern kita mengenai perubahan iklim dan juga Paris Agreement serta zero net emission, kita melihat bahwa peningkatan jumlah bencana itu menjadi sangat besar sekali. Dan itu yang juga ditunjukkan oleh BNPB di tahun-tahun terakhir ini, dan kita betul-betul sangat membutuhkan satelit-satelit yang tadi Pak Bambang sebut. Yang kalau satelit observasi tadi kita melihat bahwa tidak ada satupun yang milik kita sendiri, Pak. Sehingga kita sangat tergantung untuk, misalnya katakanlah kita bicara mengenai kebakaran hutan begitu, selalu akan terlambat sedikit, ya, terlambat sedikit, Pak, gitu ya. Dan oleh karena reaksinya juga akan terlambat sedikit juga begitu. Nah, oleh karenanya tentu menjadi concern kita dengan keniscayaan perubahan iklim yang terjadi, dan juga apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang nanti akan sangat menderita. Nah, tapi berkaitan dengan perubahan iklim ini dan juga emisi, yang kebetulan juga di sini banyak sekali senior-senior kita di penerbangan, Pak. Itu kan di dunia kan sekarang ini punya program semacam Global Air Navigation Program yang kemudian membuat sebuah kerangka untuk membawa ke berbagai negara itu mewujudkan hal itu menjadi satu. Tapi melalui ada program yang disebut Aviation System Block Upgrade, yang kemudian tahapannya dulu pada saat 2014-2017 itu sampai 2028, tetapi sekarang sudah diproyeksikan sampai 2031. Jadi dan basis daripada Global Air Navigation Program itu pada ADS-B, ya, Automation Automatic Dependent Surveillance Broadcast, dan itu mensyaratkan 3 satelit itu bisa kemudian dioperasikan di dalam mendukung supaya penerbangan itu terjamin keselamatannya, keamanannya, juga kemudian mengurangi keterlambatan di berbagai hal. Nah, ini tadi Pak Bambang menarik ketika Pak Bambang memulai itu dengan mengatakan no air dominance without space dominance. Dan kita dari 3 satelit yang sebetulnya tadi Pak Bambang sebutkan, alhamdulillah kita sudah punya 1, Pak, gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti kita akan punya 2 yang lain, karena negara-negara yang lain, negara-negara besar, dan saya kira kemarin ada pidato Pak Jokowi, kita ini sudah negara besar, kita akan memimpin G20 ya sebentar lagi, dan oleh karenanya dengan tidak adanya kedua satelit itu juga seperti concern begitu banyak orang untuk kemudian melihat bagaimana ke depannya, entah itu air transportation, itu entah kebencanaan, entah juga berbagai hal, dan terutama berkaitan dengan keantariksaan, apalagi kalau kemudian organisasi keantariksaan kita itu kecil di dalam BRIN. Dan saya kira ini yang mungkin sangat-sangat penting untuk kita diskusikan pada masa-masa untuk hari ini, dan juga akan memberikan fondasi bagi arah kita untuk ke depan di dalam mendukung
program-program yang sebetulnya sangat strategik, terutama antariksa dan juga penerbangan. Itu saja Pak Wendy, concern saya berkaitan dengan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Pak Bambang, saya lanjutkan dulu ya Pak ya, nanti kita ini. Oke Pak, silakan. Pak Asep, mangga Pak Asep. Terima kasih Pak Wendy. Pak Teja, ini kawan-kawan semua. Maaf, jadi serak nih. Pak Andika, ini pencerahan yang cukup baik ya kita dari Pak Teja tadi. Saya ngelihatnya dari sisi kepentingan geospasial. Kalau bicara satelit, terutama satelit observasi dan satelit positioning, itu saya juga cukup perhatian nih kalau kita tidak memikirkan untuk segera memiliki ya. Karena sesungguhnya satelit dari ketiga jenis satelit itu, terutama untuk geospasial yang berkaitan dengan observasi dan GPS, itu udah berlomba peningkatan kemampuannya. Jadi kalau observasi itu erat kaitannya dengan orbital tadi, ketinggian orbit dan ketajaman sensor. Sehingga informasi yang terekam dalam konteks observasi bumi itu sudah semakin detail. Nah, jadi tidak hanya bicara orbit gitu ya, tapi udah bicara sensor yang dipakai. Dan satelit ini sebenarnya satu-satunya alat yang paling cepat untuk mengobserv muka bumi kita, se-Indonesia, karena cakupannya cukup luas. Dan ketajamannya itu tergantung dari sensor yang dibawa. Itu satu. Jadi ada yang disebut dengan ketelitian spasial. Yang kedua itu berlomba lagi dengan ketelitian waktu, Pak. Jadi konon, jadi waktu ya seperti tadi Pak Andi juga, kita near real time ya, padahal udah diharapkan real time. Jadi kita selalu bilang near real time karena kita tidak memiliki satelit sendiri sehingga tidak pada saat itu yang terekam itu. Ya, berarti ini concern kita yang harus kita perhatikan bersama dalam konteks bicara diskusi nanti tentang kelembagaan. Tapi kita kan jadi sangat prihatin saya, sementara udah berlomba meningkatkan ketelitian begitu, baik waktu maupun kita masih bicara lembaga ya, yang harus menangani ini. Jadi dua aspek dari geospasial itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama, berkaitan dengan observasi dan GPS juga berkaitan dengan kecepatan. Jadi konon satelit GPS Cina itu mengalahi satelit GPS Amerika karena dia mempunyai tingkat kecepatan yang lebih tinggi dibanding dengan satelit GPS Amerika. Nah, yang berikutnya Pak, saya juga mengharapkan itu yang tadi Pak Bambang sampaikan One Gate itu ya. Ini kan kebutuhan masyarakat terhadap citra satelit itu sangat tinggi Pak Bambang. Dan dulu ide One Gate itu kan untuk memudahkan keberadaan citra satelit itu, yang kebetulan 8 punya stasiunnya di Parepare, dan itu hendaknya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat dikala butuh citra di wilayahnya itu dengan cepat bisa diperoleh, jangan sampai kalah dengan Google gitu. Ini tantangan kita Pak, walaupun kita nggak punya satelit, toh Google juga nggak punya satelit, ya kok bisa ngumpulin mosaik citra wilayah Indonesia gitu. Nah, kita juga kalau bisa dengan cepat 8 itu mungkin menyiapkan mosaik wilayah Indonesia terupdate begitu, karena sekarang kan One Gate ya, jika masyarakat itu bisa dengan mudah memperolehnya gitu. Mungkin itu ya yang perlu saya tambahkan berkaitan dengan paparan Pak Bambang tadi, yang menjadi concern saya Pak Bambang, nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut. Dan saya juga turut memikirkan tentang kelembagaan yang kalau tadi kita, walaupun Pak Andi sudah menyampaikan ada, tapi kan tetap aja dikorek-korek dulu itu di sebelah mana itu keberadaan itu terutama dari tupoksi.
Terima kasih Pak. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih Pak Asep. Ya. Saya teruskan dengan Pak Aswin, nanti setelah itu baru saya kembalikan ke Pak Bambang Teja ya Pak. Pak Aswin. Pak Aswin Sasongko. Di unmute dulu Pak. Ya Iya, ini Pak. mungkin catatan saya aja ini pertama. Beberapa hal aja. Pertama, yang penting ya sama Pak Bambang Teja itu orbit satelit bisa hilang Pak. Jadi orbit satelit ini udah dialokasikan ke Indonesia, nggak dipakai, ya hilang lah. Soalnya orbit ini kan sumber daya alam terbatas ya. Jadi kalau nggak dipakai, udah dialokasikan ke Anda gitu, terus nggak dipakai selama sekian lama, sekian tahun itu ya mau dialokasikan ke orang lain. Sebab ini sumber daya alam terbatas yang seharusnya menurut UNITU ini International Telecommunication Union, itu harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia gitulah kasarnya. Jadi kalau Pak Bambang nggak pakai, saya kasihkan dia ke Pak Aswin lah misalnya. Negaranya Pak Bambang nggak pakai, ke negaranya Pak Aswin lah, atau ke negaranya Pak Andi lah gitulah. Ini normal-normal aja. Jadi supaya slot orbit bermanfaat. Nah, kenapa? Dan ini udah terjadi sejak lama, Pak. Saya pindah ke Kominfo tahun 2005 bareng Pak Wendy ke Perhubungan. Itu kita udah ribut ngurusin satelit, orbit satelit yang mau hilang sebab nggak dipakai. Dan kemudian Kementerian Pertahanan juga pernah punya masalah, satelitnya, orbitnya mau hilang juga, dan malah sampai di pengadilan oleh kontraktor yang di Indonesia dan sebagainya. Terakhir kemarin satelit mana lagi yang mau hilang itu? Satelit satelitnya Kominfo, slot orbit yang ditinggalkan Palapa, terus akan rencananya diisi satelit ini yang terakhir rasanya. Orbit tersebut akan diisi satelit Nusantara 2 yang diluncurkan oleh PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) bersama partnernya Indosat Uridu dan Uridu. Jadi, tapi kemudian satunya gagal, terus ya udahlah nggak jadi meluncurin lagi. Mungkin biaya terlalu gede atau gimana, ya bisa hilang dong. Jadi ributlah, kemudian Kominfo nyari lagi siapa lagi yang mau ngisi orbit ini, kalau nggak ya hilang, itu aja. Sebab nggak dipakai. Bukan karena kita nggak ngapa-ngapain, ya sebab nggak dipakai aja. Jadi itu udah masalah dari dulu. Kemudian berikutnya masih satelit ini Pak Bambang. Satelit Satria Pak. Satelit Satria ini dibiayai dengan dana USO. ITU itu mengatur supaya kesepakatan dunia. Untuk ITU itu mengatur supaya daerah-daerah di dunia ini yang tidak tercover oleh harus bisa di-cover oleh internet semua gitulah. Dan itu kesepakatan di UNITU bikin sidang WSIS, World Summit on Information Society, dan Indonesia salah satu yang menekan kesepakatan tersebut bahwa kita akan berikan akses ke seluruh desa, seluruh sekolah dan seterusnya. Nah, salah satunya jalan pakai satelit. Satelitnya Satria diambil dari mana? Dari dana USO. Jadi dana USO ini 1,5% pendapatan operator saat Indonesia ini distorkan ke Kominfo melalui dana, itu namanya dana USO, untuk mengcover membangun infrastruktur daerah-daerah terpencil. Jadi yang tadi saya katakan Pak Bambang Teja, kenapa nggak ke-8 ya? Mungkin urusannya urusan administratif aja. So dana USO itu memang untuk memberikan akses ke desa-desa terpencil. Dan di Undang-Undang Telekomunikasi dana USO itu dikumpulkan di Kominfo. Jadi ini urusan administrasi. Apakah bisa ke-8? Ya bisa aja. Tergantung presiden mau naruh kalau satelitnya mau dibikin 8 sendiri mungkin menarik itu. Pindahin aja ke 8 sekalian gitu kan. Pakai dana USO. Jadi ini yang kebijakan aja. Tapi dananya sendiri dana APB, bukan APBN, PNBP ya. Dan negara bukan pajak dari dana USO tadi. Ini catatan, dana USO ini nggak dipakai untuk Satria aja, tapi juga untuk fiber optik laut, fiber optik ke pulau-pulau dan sebagainya. Kemudian terakhir mungkin catatan Pak Bambang Teja tadi menyampaikan gambar yang menarik gitu kan, gambar roket waktu Pak Harto ke sana ya Pak ya. Tahun berapa itu dulu sekali itu mesti ya. Tapi 8 ngomongin roket itu kan sejak zaman Bung Karno Pak. Ketika bikin satelit tempat peluncuran roket di selatan Jawa itu di Pamengpeuk itu kan juga udah zaman Bung Karno juga. Kemudian rencana naruh
peluncuran satelit di Papua itu di mana itu? Tuh, sampai lupa namanya Pak. Ya. Saya dulu ngurusin. Di Biak, Biak. Pak. Biak. Biak. Ya di Biak. Sebab itu katanya bagus lah untuk orbit. Sudah dari dulu. Jadi ini saya pikir cuma urusan ini Pak Bambang. Urusan prioritas. Urusan ruang angkasa kan banyak. Sampai batimetri itu urusan satelit juga. Batimetri pakai Himawari 8 terakhir itu. Kemudian pusat indera jarak jauh pakai Himawari 8, ngecek laut dan seterusnya. Ini juga kelembagaan teknologi angkasa juga gitu. Tinggal sekarang barangkali ininya aja. Fokusnya aja. Ketika zaman Bung Karno fokusnya pokoknya roket. Indonesia harus menjadi negara superpower setelah India dan Cina bikin roket. Karena itu juga punya batan. Penguasaan teknologi nuklir dan teknologi roket. The third superpower of Asia. Itu maunya kita. Jadi dengan demikian lambangnya roket. Lambangnya batan yang muter-muter itu, Pak. Menguasai teknologi nuklir. Dan ternyata memang dalam perkembangan kita lihat yang menguasai teknologi roket dan nuklir itu memang menjadi superpower juga. Dari mulai Iran yang sampai dikhawatirkan oleh banyak negara, Amerikanya mau negosiasi bersama Iran. Soalnya dia punya roket sama nuklir. Mau negosiasi sama Korea Utara, punya roket sama nuklir. Jadi ini mungkin pola-pola pikir geopolitik yang memungkinkan, oke kalau gitu gua mesti punya 8 sama 4. Tapi sekarang mungkin berubah ya. Prioritasnya sehingga menjadi pokoknya anulah inovasi, hasil riset dan inovasi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dulu lah. Jadi ini saya kira prioritas aja Pak, prioritas saja. Nanti kalau roket dipentingkan lagi, ganti lagi lambangnya dari bunder-bunder jadi roket lagi Pak. Jadi ini urusan, saya pikir ini urusan prioritas saja. Prioritas dulu seperti itu, prioritas sekarang seperti ini. Saya kira itu catatan dari kami Pak Wendy, dan kalau urusan IT dengan ruang angkasa saya kira udah banyak sekali itu. Kalau cerita ke sini bisa berjam-jam ini, dari mulai batimetri sampai bikin pusat-pusat indera semua ini banyak sekali. Ya. Bahkan catatan aja Ketua IEEE Indonesia, Institution of Electrical and Electronics Engineers, yang merupakan persatuan engineering bidang elektroteknologi termasuk IT di dunia yang itu berpusat di Amerika. Itu juga dari 8 ya. Ketuanya sekarang untuk ketua global IEEE di Indonesia ini Pak Wahyudi dari 8 juga. Dan kerjanya kalau ngomong sama Pak Wahyudi ini ngomongnya nggak pernah ngomong roket segala macam, dia ngomongnya mah IT melulu tuh Pak Wahyudi. Baik Pak. Itu aja tuh mungkin juniornya Pak Bambang Teja jauh itu mesti Pak Wahyudi. Cuma Wahyudi siapa namanya lupa saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aswin. Pak Bambang Teja, mangga Pak, silakan. Terima kasih Pak Wendy. Jadi menarik nih kan dari ketiga pembahas itu. Jadi kita lihat bahwa keantariksaan itu urgen banget untuk Indonesia. Tapi masalahnya itu modalnya gede banget Pak. Kalau ngurus itu mulai dari tadi roket, bandar antariksa, terus ngurus satelitnya, itu gede banget. Makanya waktu Von Braun ngasih proposal, pemerintah nggak mau ngasih. Pak Harto lebih tadi prioritasnya, aku beli aja, membangun aja SKSD Palapa, dan itu memang langsung bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu kan prioritas pemerintah. Jadi dari sekian banyak pilihan dengan dana yang terbatas, maka pilihannya mengambil seperti itu. Lalu ini sebenarnya yang mesti juga dimengerti oleh teman-teman dari yang bekerja di bidang keantariksaan, bahwa karakter pengelolaan keantariksaan di Indonesia itu jangan disamakan dengan India lah. India dan Pakistan itu mereka posisinya sangat terancam, Korea Utara dalam kondisi perang. Lalu mereka, kalau pemerintah itu mengeluarkan duit untuk bikin roket antar benua atau roket peluncur satelit, pemerintah bisa bertanggung jawab untuk pengeluaran duitnya karena memang situasinya memerlukan itu. Beda dengan Indonesia kan.
Siapa sih yang mengancam Indonesia dengan roket balistik, roket antar benua? Kita semuanya teman, dengan Rusia teman, dengan Amerika teman, dengan Cina teman, dengan Jepang teman, dengan Iran teman, dengan Pakistan teman, dengan Afghanistan juga nanti berteman. Ya siapa sih? Jadi kalau pemerintah didorong bikin roket dengan anggaran besar atau bikin bandar antariksa dengan dana besar, pemerintah yang milih yang lain yang lebih urgen oleh rakyat Indonesia. Ini karakternya beda. Jadi kalau selalu orang membandingkan Indonesia dengan India, dengan Cina, padahal Indonesia lain loh. Indonesia itu sangat berbeda dengan mereka. Maka pemerintah itu mengambil kebijakan yang memang cocok dengan kebutuhan Indonesia. Tadi dari Pak Andi dan Pak Asep, kita memang memerlukan tahapannya nih. Sebelum bikin bandar antariksa, mestinya kan bandar antariksa diperlukan untuk meluncurkan satelit. Kalau meluncurkan satelitnya cuma 1 dalam 15 tahun, ngapain bikin bandar antariksa? Kalau bikin bandar antariksa, kalau kita meluncurkan satelitnya tiap tahun 3, 4, nah itu baru diperlukan bandar antariksa. Mungkin pemikiran pemerintah begitu nanti. Jadi kalau saya mikir Pak Handoko nanti ngajukan anggaran untuk bikin bandar antariksa, ya paling dikasih sesuai dengan pagu ya. Kalau kamu bikin bandar antariksa seperti kepada 8, ya pakailah anggaran pagu anggaran kamu. Nggak ada on top di situ untuk khusus untuk bandar antariksa. Tapi kalau mungkin dia menyampaikan usulan untuk bikin satelit yang dibutuhkan tadi oleh Pak Andi, oleh Pak Asep, yang harus cepat, harus bisa urusannya urusan waktu, sehingga satelit bisa memberikan data secepatnya. Mungkin pemerintah bisa memberikan itu karena memang itu berhubungan dengan bencana yang kita hadapi sehari-hari. Indonesia adalah daerah bencana, jadi itu mungkin urgen untuk Indonesia, dan pemerintah bisa bertanggung jawab untuk pengeluaran itu. Jadi itu Pak Wendy mungkin menjawab semuanya. Saya terima kasih kepada Pak Asep, kepada Pak Andi dan Pak Aswin. Terima kasih Pak Bang Teja. Ini ya memang jadi cuma mungkin masalahnya karena pemerintahnya berganti-ganti prioritasnya, maka nggak ada yang jadi. Jadi waktu itu bikin roket nggak jadi, pemerintahnya ganti, mau bikin ini nggak jadi, pemerintahnya jadi itu. Karena ketidak ini, kalau nggak kan salah satu itu kan jadi tuh. Yang satunya yang mana tadi Bapak bilang prioritasnya? Oke deh. Saya nggak tahu Pak, ada Pak Adiwoso nggak ya? Tadi di PSN disebut-sebut, sebenarnya waktu itu Pak Adiwoso bilang mau hadir. Ini mungkin nggak ada. Kalau nggak Pak, ada Pak Cucuk. Pak Heri Bakti. Halo. Apakah Pak Cucuk dan Pak Heri Bakti masih ada? Ada. Pak, silakan Pak. Pak Cucuk, mangga. Terima kasih Pak Wendy atas waktu yang diberikan. Jadi kalau saya diingatkan kembali oleh berita-berita seperti yang diceritakan bapak-bapak kita itu, sebetulnya keprihatinan saya sendiri itu sudah dari dulu. Di Panri ada, terus kemudian ada juga organisasi teknis yang menanganinya. Tapi betul itu, Pak Bambang mengatakan, tapi kalau diundang 8, itu eselon 4 yang datang. Padahal hal-hal itu menyangkut yang sangat fundamental. Misalnya fundamental itu. Dan ini malahan sudah dipertanyakan oleh UNCLOS. Tentang ketinggian dari ruang udara itu disepakati berapa sih seyogianya. Itu kalau kita punya pendapat, Indonesia ini punya pendapat yang berbeda-beda. Ya, apa itu ya sampai manapun atasnya ini. Jadi nggak ada ruang udara itu kemudian ditentukan. Seperti tadi yang saya nggak ngerti Pak Bambang, apakah memang 100 km itu disepakati. Soalnya dulu belum juga ada kesepakatan. Dan itu menjadi kunci dari salah satunya adalah bisnis ruang angkasa. Yang kedua,
kita juga belum menunjukkan posisi yang jelas. Karena di sana, di Wina itu, UN Cooperasi itu rapatnya dikelompokkan menjadi 2 kelompok, ya, kelompok teknis, operasional, dan legal. Nah, begitu menyangkut legal, kita sudah pada posisi yang kurang bagus. Karena apa? Karena kita memang bukan negara yang bisa secara teknis menguasai kemampuan atau pemanfaatan ruang angkasa tersebut. Jadi ruang udaranya kita itu juga tidak berani declare di depan sidang internasional. Kemudian kita juga tidak bisa memanfaatkan kira-kira kata-kata bahwa ruang angkasa itu dipergunakan bagi semua orang, tetapi yang mampu dari teknis operasional dan peraturan penerbangan, tapi yang mampu ini yang membuat sulit, karena kita tidak punya yang cukup memadai lah, gitu. Jadi ada 2 hal itu. Yang ketiga, kalau ditanya perlukah organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang sebagian besar dikerjakan oleh lembaga tertentu, lembaga pemerintah. Mohon maaf nih Adiwoso, saya ganggu sebentar Pak. Oh, Wendy, iya. saya baru masuk Pak, tadi ada tamu Pak. Maaf Oh Pak. ya Pak Adiwoso, makasih nanti join ya Pak. Sorry. Oke. Ya, saya juga sedikit lagi aja lah. Nanti terlalu banyak juga bingung sendiri. Ya. Jadi kalau kita delegasi Indonesia itu dikirim ke sana Wina, Pak Bambang ngajak-ngajak itu. Ini pertanyaan yang sudah tahun lalu, jawabannya sama terus ini. Ketinggian kamu itu sampai berapa ruang udaranya? Ya kita ngeloyor aja, nggak berani jawab, diem juga, diemnya bagaimana? jadi delegasi itu sebetulnya juga pusing bagaimana kita harus bersikap. Nah, apalagi kalau sudah menyangkut tadi ketinggian ruang udara itu sampai setinggi mana, kita lebih susah lagi. Kalau kemudian delegasinya itu ada 5 instansi, barangkali tidak bisa goal karena pendapatnya berbeda-beda. Gitu. Terutama ada kalimat wilayah kedaulatan udara kita itu dari rata-rata air di bumi sampai dengan tak terhingga gitu. Ya ini nanti Pak Bambang biar cerita. Jadi kalau kita datang ke sana, kalau tidak datang semakin kita ketinggalan, tapi kalau datang nggak ada yang bisa ditagih dari kita jawabannya sama. Nah itu saja. Mungkin saya kira organisasi yang tadi disebutkan sebagai mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ini perlu ada, ya, tapi juga harus dipikirkan. Nanti jangan-jangan yang datang itu eselon 4 yang dikatakan Pak Bambang tadi. Adalah eselon 3 juga ada, tapi masing-masing sudah membawa jawaban di kertasnya dari kantornya masing-masing itu seperti begini. Diminta pendapat yang lain ya nggak berani orang dia sudah membawa pesan dari kantornya. Itu aja dulu Pak Wedi, terima kasih. Ya, makasih Pak Cucuk. Pak Adiwoso tadi tadi sebelumnya di sesi pertama tadi Pak Andi Eka merespon soal penggunaan satelit di cuaca, kemudian Pak Asep Karsidi tentang satelit di geospasial, dan Pak Aswin juga tadi memberikan komentar. Tadi ada beberapa kali menyebut PSN, makanya saya minta Pak Adiwoso ikut komentar kalau bisa. Tapi saya kasihkan ke Pak Heri Bakti dulu ya, Pak Adiwoso ya. Pak Heri Bakti, mangga Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Wendy. Baik Pak. Waduh, saya senang sekali mendengarkan bincang-bincang dari Pak Bambang Teja, juga pembahas 3 tokoh-tokoh dengan masing-masing latar belakang. Jadi memang kalau kita dari penerbangan ya tadi sudah disebutkan juga bahwa memang kebutuhan satelit ini yang utama, apalagi ke depan untuk
dengan GPS, khususnya GPS untuk jadi bagaimana perkembangan navigasi saat ini. Jadi saya pikir itu kalau selama ini kita pakai punya orang yang memang bebas pakai, tapi jaminan katanya ini, jaminan bahwa itu bisa itu biarpun memang itu untuk kebutuhan kesejahteraan dunia, tapi itu sebetulnya ada yang kontrol juga. Nah, kalau kita punya ya bagus sekali. Tadi saya menarik dari Pak Aswin. Sebetulnya duit USO itu banyak itu. Ya Pak Aswin. Ini Pak Heri ini soalnya dulu ngurusin USO ya waktu postel di sana. Itu banyak benar tahu tuh dari USO berapa tuh. Itu banyak sekali. Itu mestinya, tapi kadang-kadang Kominfo pengennya biar orang lain ini nggak usah tahu banyak-banyak lah gitu. Nah kalau memang kita sepakat, diusulkan aja memang tadi yang bahwa memang mau bikin satelit sendiri khusus untuk GPS dan apa namanya yang 3 tadi, kebutuhan-kebutuhan kita, ya saya pikir menarik itu tidak lanjuti. Nah selanjutnya saya ingin juga itu tadi bicara outer space ya daripada antariksa. Kalau yang di space-nya itu 8 ini kan terakhir kan berkecimpung juga dalam proyek 219. Itu gimana tuh kelanjutannya? Apa namanya? Apa 8 masih berlanjut dengan 219-nya itu bagaimana untuk produksi massalnya seperti apa? Apa dilepas ke PTN saja atau bagaimana? Demikian juga untuk pengembangannya. 219 kan berkembang juga untuk apa? Siplin dan segala macamnya itu masih 8 atau BRIN yang sekarang ini. Bagaimana? Itu pengen tahu juga saya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Adiwoso. Enggak Pak Adiwoso? Ya Pak. Ya, Pak, silakan Pak. Wah, saya mesti mulai dari mana Pak? Saya ketinggalan berat nih Pak. Enggak apa-apa. Cerita itu tadi kita bilang beberapa contoh tentang yang Pak Adiwoso ini yang punya PSN, tukang satelit pengguna, sisi pengguna. Pak Adiwoso itu punya banyak informasi tentang satelit Satria. Mungkin beliau bisa ngasih masukan. Nah, makanya. Oke, Bapak Bang. Selamat malam, maaf saya agak terlambat. Tadi kebetulan ada tamu, jadi baru bisa join. Kalau Satria itu sebetulnya it's a very high throughput satellite ya Pak ya, dengan Ka band gitu ya Pak ya. Nah, ini juga dan itu kapasitas yang dibuat itu minimum 152 gigabit per second. Nah, kemudian ada 11 gateway tersebar dari Batam sampai dengan Jayapura dan Timika. Dan ini memang akan mengubah 150 gigabit per second itu kurang lebih ekuivalen dengan 30 satelit klasik, Pak. Ya. Jadi kalau satelit yang klasik-klasik itu mungkin sekitar 4 gigabit per second, jadi sekarang kira-kira ini kurang lebih hampir mendekati 40 kali. Sedang cost-nya itu paling penting itu kita namakan cost per gigabit per second capex itu merupakan yang sekarang salah satu termurah. Kalau di dunia ini holy grail-nya itu $1 juta per gigabit per second space segment. Sampai sekarang belum ada yang mencapai di situ. Nah, kemudian Satria ini memang khusus hanya untuk broadband. Di-optimize untuk broadband. Nah, sedangkan harga terminalnya itu sekarang sudah di bawah $1.000, bahkan di bawah $500. Nah, tetapi kan ada transportasi, instalasi, dan segala-segala macam sehingga paling sedikit $1.000 sudah terpasang. Nah, cuma yang kita break ini cost per megabit per second per bulannya sangat murah. Kompleks karena ini adalah satelit yang ada prosesornya. Walaupun kita pernah mempunyai satelit Garuda yang ada prosesornya, tapi prosesor ini agak berbeda sekali kompleksitasnya. Satelit ini salah satu satelit terbesar, tingginya 6,5 meter,
tapi enteng sekali di bawah 5 ton. Jadi SpaceX itu masih punya kemampuan yang lebih banyak daripada itu. Nah, yang penting adalah sekarang kita harus juga mengintegrasikan dengan fiber di 11 lokasi itu. Nah, fiber ini ada juga. Jadi kita melihat bahwa ini adalah an affirmative action dari pemerintah untuk membuat semua masyarakat itu bisa mendapatkan akses ke internet ya. Nobody is left behind. Menurut kita bahwa Satria itu kita masih kekurangan kapasitas karena sekarang rata-rata hanya mempunyai 1 megabit per second throughput, sedangkan menurut kita itu akan sangat bertambah-tambah terus karena kita juga melihat kita sudah mengerjakan broadband di PSN melalui Nusantara 1. Kita lihat traffic growth-nya itu cukup besar, sekitar hampir 20% setahun pada awal-awalnya. Jadi banyak sekali yang memang mengkritik posisi ini, tapi saya melihat ini tidak beda dengan Palapa waktu itu kebutuhan pemerintah untuk menyatukan negara ini dengan broadcasting dan memberikan komunikasi ke seluruh Indonesia, 40 stasiun bumi pada saat ini. Pada saat itu ya, satu stasiun bumi harganya $1 juta tahun 75. Sekarang harga satu broadband terminal itu terpasang di bawah $1.000. Nah, dan sekarang ini internet itu dibutuhkan ya sekarang aja COVID peduli lindung. Nah, kita juga mengatakan bahwa itu apakah itu haknya orang kota saja. Tetapi teknologi satelit di dalam geostasioner ini sudah sangat berubah. Jauh daripada yang kita pikirkan. Semua satelit di masa depan ini akan software defined satellite, di mana semua baik coverage maupun capacity itu bisa diatur secara dynamically at any time. Ya. Salah satu yang udah di atas itu namanya Quantum, yang barusan diluncurkan beberapa bulan yang lalu, merupakan cikal bakal OneSat-nya Airbus. Nah, dengan ini akan terjadi suatu pemikiran yang berbeda karena transpondernya bisa dijadikan classical maupun kan dijadikan high throughput satellite. Nah, tapi yang paling penting dari semuanya kadang-kadang lupa, kita cuma bicara space segment adalah ground segment. Ground segment itu menurut kami agak tertinggal teknologinya dibandingkan dengan processing di satelit. Semuanya masih sangat banyak yang beritikat hardware oriented. Yang paling maju, salah satu majunya yang kita pakai sekarang adalah dari Hughes Network Systems, Jupiter 2. Untuk Satria kita pakai Jupiter 3, di mana sudah mendekati cloud-based ground segment, walaupun masih decentralized. Nah, perkawinan antara software defined satellite sama cloud-based ground network itu akan mengubah seluruh tatanan satelit komunikasi ini karena dia akan agnostik terhadap LEO, MEO maupun GEO. Apakah itu mobility atau itu tidak. Nah, di lain pihak, saya katakan aja di Amerika itu satelit-satelit Amerika itu masih saya rasa ada sedikit lebih kurang daripada Eropa. Contohnya ya, di satelit Eropa itu sudah tidak ada ranging lagi. Rangingnya sudah dilaksanakan bersama dengan GNSS. Sehingga ranging satelit itu bisa akurat dan tidak memerlukan bantuan dari bumi. Di Amerika, hal ini tidak bisa dipakaikan oleh GPS. Karena GPS itu sangat-sangat proprietary terhadap kepentingan militer. Sehingga akurasi-akurasi itu tidak bisa diberikan. Jadi ada dua pemikiran bahwa even navigation satellite sekarang itu sudah dipergunakan untuk determine the position dari satelit di orbital sehingga memungkinkan multiple satelit ditaruh di dalam satu orbital slot yang sangat ketat. Nah, ini yang kita lihat banyak kecil-kecil ya hal ini.
Tapi yang perlu diperhatikan juga, kalau saya boleh bicara bebas di luar Satria, bahwa sekarang yang LEO MEO ini ya, ada beberapa keuntungannya. Kalau kita bilang in-flight services IFS itu akan menjadi tulang punggung daripada LEO system. GEO system akan menjadi tulang punggung untuk remote area broadband yang high concentration. Karena kita bisa kasih concentration there. Nah, sedangkan MEO itu is in between, tapi kalau MEO-nya Empower itu cost per megabit masih mahal. Nah, nggak mahalnya masih jauh di atas. Sekarang saja kalau nggak salah O3B hampir di atas $200.000 sampai $300.000 bahkan lebih. Nah, jadi kita lihat antara LEO sama GEO ini bisakah bermain bersama-sama? Maka itu saya bilang tadi ground network-nya harus software driven sehingga agnostik terhadap whatever that is. Nah, yang kedua, kita bisa juga melihat ground segment ini sebagai IoT, Internet of Things ya, ini yang short messages ya. Nah, ini saya rasa sangat penting kalau Indonesia itu dengan kekuatan 8 itu bisa betul-betul meng-create an IoT system sama Earth observation. Kalau kita harus mau create navigation systems, it's a very different level dari kesukaran, Pak ya. Tapi kalau IoT sama Earth observation, apalagi kalau equatorial, almost equatorial, kita akan punya powerful position yang cukup baik. Nah, kita sekarang dalam proses mencoba IoT dari beberapa supplier di dunia, kita agnostik terhadap satelit apa, dan ternyata aplikasinya juga mengagetkan, cukup banyak. Nah, yang dulunya cuma one way, mungkin tahun depan itu bisa two ways dengan bawah 200 byte email, dan GPS location-nya bisa diatur every 5 minutes, habis segala macam. Dengan biaya itu cuma $5 per bulan. Nah, hal-hal ini saya lihat bahwa antara akademis sama commercial side ini startup banyak sekali. Nah, mereka akan mendrive the economics. Nah, itu yang saya lihat. Apakah itu Satria itu sekarang, saya boleh loncat lagi, Satria itu per megabit per second-nya itu termurah di dunia sekarang. Walaupun kita diomel-omelin orang banyak, kita tuh termurah. Nah, dengan itu kita bisa memberi jasa internet ke daerah-daerah terpencil dengan yang cara yang paling murah. Pada saat saya katakan 2023 sampai 2030, saya tidak tahu 2030 beyond teknologinya apa ya. Tapi kita lihat at one stage of time, kita harus melihat itu sebagai use ya. Dan segitu banyaknya Earth observation ya Pak, yang kita juga harus lihat bagaimana memanfaatkan platform-platform yang ada, menggabungkan aplikasi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Satria is just a broadband itu, tapi saya rasa space now sangat besar ya itunya, spektrumnya Pak. Gitu Pak. Mohon maaf kalau terlalu ngelantur. Kasih banyak Pak Adi, terima kasih banyak. Bermanfaat. Bangga Pak Ahmad Teja, silakan. Oh, terima kasih Pak Hari, Pak Adiwoso sudah ngasih masukan, dan Pak Cucuk ini. Jadi yang kejutan sebenarnya saya senang sekali, ternyata ada dana dari Kominfo yang bisa dimanfaatkan itu untuk pengembangan satelit. Pak Aswin itu nggak bilang-bilang dari dulu ke 8. Mestinya 8 kan kalau tahu itu kan wajar itu. Nggak bilang-bilang. Kalau Rapi Ristek juga saya ngomong. Pak Kusmayanto tahu bener Pak anggarannya gimana. Kita itu kan Pak Andi tadi, Pak Asep kan bilang ada kebutuhan untuk satelit observasi bumi. Ya, yang kita nggak punya cari anggarannya. 8 pernah ngajukan itu proposal untuk satelit observasi bumi ekuatorial, kan? Radar
radar ekuatorial satelit observasi bumi, komplement dengan satelit observasi bumi yang ada sekarang. Tapi ngajukan ke Kementerian Maritiman waktu itu kalau nggak salah, nggak ada duitnya katanya untuk itu. Wah, padahal mestinya mintanya ke Pak Aswin itu tahu ada duitnya. Mau minta berapa sama Pak Kusmayanto, Pak Kusmayanto saya lapori nggak pernah minta tuh Pak. Aduh, sayang banget. Pak Kakak kan menterinya waktu itu kan. Bisa didengar teman-teman dari 8 dari BRIN itu yang ada di sini. Terus tentang Pak Cucuk tentang itu ketinggian 100 km itu memang itu ketinggian abstrak kok. Kalau si Amerika terus Cina, Rusia kan udah biasa dia mencoba nembak satelit itu, nembak satelitnya sendiri. Jadi kalau lihat dia mau dominan di antariksa dan ada satelit yang ganggu, ya dia tembak juga di antariksa kalau memang dalam kondisi perang kan. Jadi memang itu makanya satelit itu cuma cerita orang-orang legal yang kita dengan Pak Cucuk tadi sampaikan bahwa kalau kita untuk ngomong urusan itu ya ditanya urusan itu ya kita nggak bisa punya sikap apa-apa. Jadi agak sulit ngambil sikap, tapi ya kita ngikut aja untuk urusan itu karena memang kita teknologinya nggak punya juga, kita nggak bermain cukup kuat di situ. Jadi seperti itulah Pak Cucuk. Ya memang saya dengan Pak Cucuk sama kondisinya, kalau kita di Wina urusan itu ya kita agak susah untuk mengambil posisi. Terus dari Pak Hari itu yang menarik itu Pak Hari sangkutkan duit USO atau ISO, saya nggak ngerti itu singkatannya apa. Pokoknya ada duit di situlah yang memang menarik kalau bisa dimanfaatkan untuk teman-teman bisa menggabungkan. Makanya saya pikir, saya pernah ngomong juga sama teman-teman di lapangan, kenapa nggak dikasihkan aja tuh urusan satelit observasi bumi kepada Kominfo, biar dia bikin satelit observasi bumi. Ternyata dia punya duitnya kan untuk secara nasional, nggak perlu 8 aja yang membangun satelit observasi bumi. Jadi Kominfo pun bisa aja membuat satelit multimisi misalnya seperti itu. Lalu tentang N219 Pak Hari, N219 itu sudah selesai mendapatkan type sertifikat dan sekarang itu kan udah bagiannya PT DI itu untuk memasarkan, dan tapi kelihatannya mereka ada kesulitan juga. Kalau biasanya proyek pemerintah, biasanya yang beli pemerintah juga. Ini pemerintah mestinya teman-teman nanti di BRIN itu. Jadi urusan itu N219 karena 8-nya digabungkan ke BRIN, maka itu sekarang menjadi urusannya BRIN. Ada Bu Wiwik di situ tadi saya lihat. Itu yang mereka sangat aktif untuk mencari kemungkinan pengembangan lebih lanjut dari N219. Kita berharap aja BRIN bisa mengembangkan itu dengan sangat baik. Terus dari Pak Adiwoso kita mendapatkan informasi yang banyak sekali, terutama tentang current status dari teknologi sekarang. Itulah Pak yang makanya saya sangat concern dengan perlunya ada lembaga yang kuat di keantariksaan, karena kita itu dengan apa yang disampaikan Pak Adiwoso kan kita mendengar terminologi baru, teknologi baru, harga yang lebih rendah, harga yang lebih murah. Mereka di luar sana itu mampu membangun yang tadinya alat dengan harga mahal harganya menjadi lebih murah sekarang. Dan lalu siapa di dalam negeri yang ekspertisnya, SDM-nya yang berkiprah di situ, itu makanya perlunya ada satu lembaga yang memang sangat kuat. Kita ya berharap BRIN sekarang yang kuat itu untuk menyiapkan sumber daya manusia yang bisa inline dengan perkembangan zaman di situ. Oke, jadi terima kasih itu Pak masukannya dari Pak Hari, dari Pak Cucuk dan Pak Adiwoso. Saya pikir itu sangat
berharga untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih Pak Wendy. Saya serahkan lagi kepada Pak Wendy. Terima kasih Pak Manteja. Manteja, kita masih ada sekitar 20 menit lagi, boleh? Oke, siap aja, saya siap aja. Karena di sini saya lihat ada tadi kita nyinggung N219. Kebetulan kalau saya nggak salah di sini ada Pak Andi Alisabana ya. Pak Andi Alisabana ingin komentar. Komentar apa? Oke, Pak Andi. Dengerin aja untuk antariksa ini. Itu tadi ada nyinggung N219. Ya gini, betul. Itu 219 sudah betul Pak Bambang Teja, bahwa kita pada akhir tahun lalu kan sudah mendapatkan sertifikasi TC, ya. TC untuk pesawat N219. Nah, namun memang ini adalah TC atas pesawat prototipe dan testing yang kita lakukan, ya. Nah, kemudian memang berikutnya adalah pesawat ini harus bisa dijual gitu ya, atau desain ini harus bisa dijual ya. Untuk ini, nah ini kita memang PT DI sedang melakukan beberapa perbaikan-perbaikan. Perbaikan-perbaikan ini sebenarnya sudah selesai dan sudah kita lakukan testingnya juga. Nah, sasaran kita namanya, nah sekarang pesawat yang dijual akan kita kasih kode namanya N219-100 ya. Apa perbedaannya dengan, ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan pesawat yang TC, tapi basicnya semua sama. Tapi perbedaan paling utama tuh maksimum take off weight-nya tuh akan menjadi 7 ton. Sebelumnya ketika TC itu kalau nggak salah 6,8 ton, jadi kurang 200 kg, diimprove ke situ. Dan ini bisa menjadi fully 19 penumpang. Kemudian juga di mana kita belum, ketika TC kita bisa mentes, hanya mentes flap itu sampai 18 derajat, kita sudah bisa mentes sekarang pesawat dengan menggunakan flap 30-40 derajat. Ini mengakibatkan terutama landingnya itu menjadi sangat pendek, jadi sesuai dengan rencana awalnya, ya. Dan pesawat ini akan yang akan kita berikan kepada customer. Yang memang lagi rame itu adalah siapa pembeli yang pertama, ya. Ada 2 provinsi, ada 2 Pemda yang melakukan ini. Cuman memang pengaturan financingnya, customer financing ini nggak mudah, ya. Ini nggak mudah. Ini masalah lebih kepada masalah bukan masalah teknis, tapi masalah financing, kepercayaan kepada keuangan Pemda, dan bagaimana, karena Pemda ini juga belum ada pengalaman ya membeli pesawat dengan financing. Ini nggak mudah ya, kita coba. Dan kemudian juga Kementerian Perhubungan juga telah menyatakan bahwa akan membeli 1 buah terutama untuk pesawat yang akan digunakan untuk kalibrasi ya, 219 ini. Ini juga sekarang kita lagi pelajari lagi konfigurasi untuk melakukan kalibrasi ini untuk apa ya. Karena kalau misalnya harus melakukan kalibrasi pada ketinggian yang sangat tinggi, yang nggak mungkin, karena pesawat ini hanya unpressurized, hanya dibawa kepada 10.000 feet ya. Itu detailnya banyak sekali ya, saya bisa cerita. Memang saya sendiri tidak memegang manajemen daripada N19, saya hanya sebagai konsultan teknis ya, terutama untuk membantu masalah-masalah teknis yang ada, yang muncul, terutama kan banyak sekali adik-adik baru ya di sini, dan saya coba untuk bisa, boleh katakan, yang melakukan solusi-solusi mereka, yang bekerja mereka, cuman mungkin arahan-arahan atau arah daripada solusi, begitu itu saya bantu. Jadi tugas saya di situ. Itu kira-kira mengenai 219. Ya. Terima kasih Pak Andi. Memang Pak Andi lah jagonya untuk itu. Amfibi juga jalan ya, amfibi jalan, konfigurasi lagi jalan. Memang kita sudah melakukan beberapa wind tunnel ya. Terima kasih untuk ya LAGG udah ada di BRIN ya kayak gitu untuk bantu kita untuk bisa berbagai wind tunnel test dilakukan. Ya untuk ini, saya nggak punya foto-fotonya, tapi sudah dilakukan itu, bagus sekali. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Saya nggak tahu ini, apakah Pak
Mutarudin ingin komentar, Pak Mutarudin? Pak Mutarudin ingin, apakah berkenan memberikan sedikit respon? Tolong di-unmute, Pak. Pak Mutarudin. Ya, kedengaran suaranya, Pak. Oh. Ya. Pak Mutarudin ingin. Oh, kelihatannya enggak. Ya udah, nggak apa-apa. Saya kira itu tadi ada ingin komentarnya, Pak. Nah, Pak Joko Supriyadi Sarjadi ingin komen? Oh, Pak Joksar nih, Pak Joksar. Enggak, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Begi. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, dalam masa mendatang ini juga akan berkembang teknologi untuk pemantauan yang lebih rendah lagi, yang membentuk semacam network, baik itu flying network ataupun network dari pesawat yang terbang rendah yang dikonek ke satelit. Kalau tadi Pak Adiwoso mengatakan sekarang tidak dibedakan lagi apakah itu LEO, MEO atau GEO. Nah, nanti ada kebutuhan pemantauan yang dari satelit itu harus dikonfirmasi oleh pesawat yang terbang lebih rendah lagi, dan itu utamanya akan dilakukan oleh UAV. Jadi rekan-rekan yang mengelola masalah pemantauan jarak jauh ini, remote sensing, itu perlu memikirkan bagaimana observasi very low altitude ini dengan high altitude supaya bisa diintegrasikan. Dan saran saya, mohon rekan-rekan 8 itu mengundang pelaku-pelaku bisnis di sektor ini agar riset inovasi di bidang remote sensing ini bisa end-to-end. End-to-end-nya ini maksud saya adalah dari hulu risetnya sampai ke hilir komersialnya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, mengenai organisasi riset 8, OR8. Dengan adanya BRIN sekarang ini sudah berubah besar. Kalau dulu 8 itu selalu punya alasan untuk memborgol tangannya sendiri, ditaruh di tengkuk untuk tidak menangani teknologi-teknologi militer, maka ke depannya teknologi militer yang berkaitan dengan dirgantara itu ya 8 yang harus mengkoordinir. Jadi integrasikanlah potensi pertumbuhan ekonomi di sektor militer ini dikoordinasikan sepenuhnya oleh 8. Perubahan yang kedua dari adanya BRIN ini adalah 8 tidak lagi akan menjadi organisasi eksekusi, tetapi akan lebih diperlukan perannya di dalam masalah koordinasi. Jadi misalnya untuk pengembangan UAV, 8 tidak akan main sendiri lagi, membuat UAV sendiri tidak, tetapi undanglah startups di bidang UAV, baik BUMN ataupun BUMS. Karena konsepnya BRIN ini adalah untuk mendorong tumbuhnya segala macam economic activity. Nah, saya harapkan webinar seperti malam ini akan segera dilakukan untuk sektor-sektor yang selama ini di masyarakat sudah tumbuh untuk segera dikoordinir oleh 8, sehingga 8 akan menginspirasi OR yang lain bagaimana mengintegrasikan dari hulu sampai ke hilir. Salah satu contohnya adalah N219, itu adalah uji coba pertama. Bahkan sebelum BRIN ada, itu 8 sudah diminta untuk mengkoordinasi bagaimana bisa bekerja sama dengan lembaga bisnis. Nah, berikutnya itu OR yang lain juga akan melakukan hal yang demikian ini. Jadi saya percaya rekan-rekan 8 bisa dan segera move on untuk bisa berkoordinasi dengan rekan-rekan yang di sektor swasta. Terima kasih, Pak Windy.
kasih Pak Joko. Pak Windy. Bambang Teja, saya kira kita suara siapa ini? Ada tuh yang mau kasih Mutarudin. tambahan. Pak Mutarudin. Oh biar Pak Mutarudin. Informasi sedikit mengenai Palapa A. Ya? Pada waktu kita memutuskan untuk membuat domestik satelit, saya nggak lihat suara. masalahnya memang murni telekom. Jadi tidak banyak sangkut pautnya dengan lapan. Karena pilihan waktu itu, apakah kita membangun microwave, apa kita membangun kabel laut. Setelah dihitung, maka yang paling cepat itu adalah untuk menyatukan seluruh Indonesia. Kalau kita membangunnya dengan satelit domestik. Dan kita menjadi negara ketiga di luar negara timur yang mempunyai domestik satelit, Pak. Itu suatu keputusan yang sangat berani yang kita ambil waktu itu. Dan memang tidak terpikir untuk mengkaitkan itu dengan pembinaan lapan. Karena yang penting bagaimana Telekom itu bisa mengcover seluruh Indonesia. Jadi dibanding dengan tadi saya katakan kabel laut, dibanding dengan microwave itu akan membutuhkan puluhan tahun untuk bisa menyambung. Karena setiap tiangnya itu harus disurvey dan pada posisi yang tepat. Jadi memang dengan sengaja keputusan pemerintah untuk membuat satelit itu adalah jalan yang terpendek dan termurah waktu itu untuk dibangun. Di waktu itu saya masih ingat, kita dealing dengan sampai di kedutaan Indonesia bukan Adioso yang junior, Pak, dengan Adioso yang senior. Jadi bagaimana keputusan itu tepat. Jadi kalau merasa lapan merasa ditinggalkan, memang dengan sadar. Jadi bukan dengan lupa atau tidak memperhatikan. Masalah itu memang murni adalah masalah telekomunikasi. Nah, kalau ada teknologi-teknologi yang lain yang menyangkut soal terkait dengan lapan, barangkali kita lain kali bisa mengusulkan keterlibatan lapan dalam bidang-bidang tersebut. Itu saja komentar saya, Pak. Terima kasih banyak. Oh, terima kasih Pak Mutarudin ya, mengklirkan sejarah yang pada waktu itu. Baik, Pak Bambang Teja, silakan dan sekaligus mungkin ya menutup kata akhir, kesimpulan dan saran dan lain-lain. Mangga Pak. Oh, makasih Pak. Jadi dari Pak Joksar itu saya sangat mendorong teman-teman untuk mengubah mindset dari di dalam diskusi kita di WA Group juga saya sampaikan 8 yang sekarang yang ada di BRIN itu sudah nggak perlu lagi membelenggu dirinya seperti tadi disampaikan Pak Joko Sarjadi. Jadi 8 sekarang urus aja masuk aja ke roket pertahanan. Tapi roket pertahanan itu kalau hanya untuk roket pertahanan yang balistik itu cukup di Erhan 122B. Tapi kalau mau untuk jangkauan lebih jauh lagi itu udah harus masuk ke roket kendali. Dan itu mesti menjadi fokus dari risetnya Pusat Teknologi Roket 8 yang sekarang ada di BRIN, jadi organisasi riset penerbangan dan antariksa yang ada di BRIN. Jadi saya memang diskusi, saya sangat setuju apa yang disampaikan Pak Joko Sarjadi. Nggak usah terbelenggu lagi dengan bahwa 8 hanya bekerja untuk urusan yang non-militer. Karena 8 udah ada di BRIN, memang harus masuk ke kegiatan yang pertahanan. Salah satu tema riset di BRIN adalah riset untuk pertahanan. Dan yang kedua dari Pak Joko Sarjadi adalah poin juga yang penting bahwa sekarang itu begitu ada di BRIN, maka 8 harus mengambil posisi seperti pengembangan N219. 8-nya yang di belakang menjadi
menjadi pendorong yang melakukan risetnya. Sebenarnya harusnya di backup risetnya itu harusnya pihak swasta yang memang dekat dengan inovasinya. Jadi saya setuju dengan Pak Joko Sarjadi. Kita memang harus mengubah mindset dan swastalah yang kita harus backup untuk melakukan riset untuk pengembangan bisnisnya mereka. Oke. Terus dari Pak Muhtar tadi, memang seperti saya sampaikan di awal bahwa turning point itu. Jadi si pemerintah itu biaya dana untuk antariksa itu mahal banget, teknologinya sulit banget, dan jarak gap antara teknologi yang kita mampu, tadi Pak Diwoso sampaikan juga, dengan teknologi yang existing sekarang, itu jauh banget jaraknya. Jadi itu akan mahal sekali kalau kita mau mengambil posisi menguasai antariksa untuk keseluruhan. Sehingga harus diambil prioritas-prioritas yang memang tadi pemerintah itu akan selalu mengambil posisi yang urgen untuk masyarakat sehingga dia mengeluarkan dana itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang seperti itu keputusan pemerintah waktu itu memang sangat cocok, sangat pas dengan kondisi Indonesia saat itu. Dan jadi sekarang dari diskusi ini sangat menarik. Saya juga berterima kasih atas masukan dari semua teman-teman. Kebanyakan yang memberi masukan senior-senior sebaya dengan saya nih. Mestinya ada anak muda nih Pak Wendy yang mesti bicara atau bicara mereka. Tetapi saya harap nanti diskusi ini Pak Wendy rekam di YouTube dan nanti kalau perlu Pak Handoko Kepala BRIN juga bisa melihatlah sekali sedikit apa yang kita diskusikan di sini, karena ini sangat berbeda, diskusi kita ini sangat berbeda dengan laporan yang disampaikan teman-teman 8 kepada beliau. Pasti sangat berbeda karena kita lebih realita, lebih mendekati realita yang terjadi, bukan laporan dari birokrat kepada birokrat. Kita tahu kan, kita orang birokrat kalau selalu yang bagus-bagus saja. Tetapi ini bisa menjadi tantangan kepada beliau untuk bagaimana BRIN bersikap. Jadi tadi itu BRIN itu harus mampu memposisikan diri menjadi mengkoordinasikan seluruh kegiatan keantariksaan karena beliau BRIN itu ada di bawah presiden sehingga bisa langsung ditindaklanjuti. Pilihan-pilihannya itu bisa di riset, bisa diteliti. BRIN kan punya dengan struktur organisasi yang besar, organisasinya riset yang banyak, jadi dia bisa melakukan riset ekonominya, aspek ekonomi, aspek sosial, bandar antariksa misalnya aspek ekonominya bagaimana, aspek politiknya bagaimana, aspek sosialnya bagaimana, dan semua itu di BRIN semua ada kok sekarang. Jadi BRIN bisa menggunakan itu semua untuk tepatnya pengambilan keputusan pada saat dia atau pemerintah mau mengambil keputusan tentang keantariksaan nasional. Saya kira itu aja Pak untuk penutup. Terima kasih Pak Wendy, terima kasih kepada semua yang hadir di dalam diskusi yang bagi saya ini sangat menantang. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Bambang Teja. Jadi ya saya nggak berusaha menarik kesimpulan, tapi ya itulah yang maksimum kita bisa dapatkan dari diskusi kita malam ini. Waktunya juga terbatas, jadi kita mungkin ada 1-2 kawan-kawan yang lebih junior tadi hadir, tapi mungkin nggak sempat bertanya. Dan tadi ada beberapa menyinggung BRIN. Di sini saya lihat ada beberapa teman dari BRIN antara lain Bu Wiwi dan lain-lain mungkin juga nggak sempat komen begini karena waktunya terbatas.